warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dularaswati dengan NIM 66612400046. Jadi, saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis visi, misi, tujuan, sasaran, serta lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya Untirta. Langsung saja ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada visi Untirta. Yang pertama itu Untirta ingin mewujudkan sebagai kampus yang healthy, integrate, smart, and green, atau bisa dibilang hits and green. Nah, Untirta ini ingin menuju PTN yang berbadan hukum, yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global di tahun 2030. Selanjutnya itu ada misi yang pertama. Untirta ingin meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, tujuan dari misi yang pertama ini yaitu Untirta ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Dari misi tersebut, ternyata ada sasarannya nih. Nah, yang pertama itu ada spesifik. Spesifik itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan agar siap bersaing dan berkarakter. Yang kedua itu ada measurable. Jadi, akreditasi prodi itu harus unggul atau IPK yang rata-rata lebih dari 3,50. Nah, terus kelulusan itu harus tepat waktu, lebih dari 80% dan 70% lulusan terserap kerja dalam 6 bulan. Yang ketiga itu ada achievable, yang dimana Untirta itu ingin mendapatkan pencapaian melalui penguatan kurikulum MBKM, peningkatan kualitas dosen, serta kerjasama dengan industri dan lembaga pendidikan. Nah, yang keempat itu ada reasonable, yang dimana target itu harus realistis dengan dukungan SDM, sistem akademik, dan kemitraan strategi yang dimiliki Untirta. Yang kelima itu ada time bound. Jadi, Untirta itu ingin pencapaian itu secara bertahap hingga tahun 2030 dengan evaluasi tahunan terhadap mutu pendidikan dan treasure studi lulusan. Selanjutnya itu misi kedua Untirta. Nah, Untirta itu ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Tujuannya itu adalah untuk menjadikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan sosial. Melalui misi ini, Untirta berupaya agar setiap penelitian dan kegiatan pengabdian tidak hanya menambah pengetahuan baru, tetapi juga memberikan solusi nyata terhadap persoalan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Nah, dari misi tersebut ada sasarannya nih. Nah, sasaran itu yang pertama ada spesifik, di mana spesifik itu meningkatkan efektivitas tata kelola universitas yang profesional dan berbasis digital. Yang kedua itu ada measurable, yang dimana kepuasan layanan internal lebih dari 85%, peningkatan kinerja tata kelola lebih dari 10% per tahun, dan penerapan sistem digital di seluruh unit kerja. Yang ketiga itu ada achievable, yang dimana dapat dicapai melalui digitalisasi layanan, peningkatan SDM, dan penerapan manajemen mutu. Nah, yang keempat itu ada reasonable, yang dimana realistis dengan dukungan kebijakan universitas SDM, kompeten, dan fasilitas memadai. Yang kelima itu ada time bound, dicapai secara bertahap hingga tahun 2030 dengan evaluasi tahunan. Misi ketiga Untirta, yaitu Untirta ingin meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health Integrated Smart and Green atau HITS Green University. Nah, jadi tujuan dari misi ini yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yang menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Nah, sasaran dari misi ini yang pertama itu ada spesifik, yang dimana spesifik itu Untirta ingin meningkatkan mutu dan jumlah penelitian serta pengabdian masyarakat yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu ada measurable, untuk peningkatan publikasi penelitian sebesar 10-15% per tahun. Kegiatan pengabdian ini meningkat minimal 10% per tahun, dan hasil penelitian ini terimplementasikan dalam pengabdian minimal 30%. Nah, yang ketiga itu ada achievable, yang dimana Untirta ingin mendapatkan pencapaian melalui pelatihan riset, dukungan pendanaan, serta kerjasama dengan pemerintah, industri, dan lembaga riset lainnya. Yang keempat itu ada reasonable, yang dimana Untirta ini menargetkan realistis karena didukung oleh SDM berkualitas, fasilitas riset yang memadai, dan dukungan lembaga penelitian Untirta. Yang kelima itu ada time bound. Jadi Untirta ingin mendapatkan pencapaian dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030 dengan evaluasi kinerja setiap tahun. Materi selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Yang pertama itu ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini mempengaruhi pendanaan universitas, kerjasama serta peluang kerja lulusan. Yang kedua itu ada sosial. Sosial itu perubahan pola hidup dan tuntunan masyarakat mendorong inovasi pendidikan dan pelayanan. Yang ketiga itu ada politik. Stabilitas politik itu mendukung arah kebijakan dan pendanaan pendidikan tinggi. Yang keempat itu ada hukum, yang dimana hukum itu regulasi pendidikan tinggi dan kebijakan PTNBH mempengaruhi tata kelola universitas. Yang kelima itu ada pemerintah, yang dimana dukungan program pemerintah itu seperti beasiswa, riset, infrastruktur memperkuat pelaksanaan dalam misi. Nah, selanjutnya itu yang keenam itu kebijakan. Kebijakan itu melalui program nasional seperti BMBKM, SDGs, dan Green Campus menjadi pedoman pengembang dalam universitas. Selanjutnya itu yang ketujuh itu ada budaya. Nah, budaya ini mengambil nilai lokal Banten untuk memperkuat karakter dan identitas lulusan. Yang ke-8 itu ada demografis, yaitu bonus demografi ini membuka peluang peningkatan jumlah mahasiswa dan SDM muda. Yang ke-9 itu ada teknologi. Teknologi ini melakukan kemajuan digital untuk mendukung terwujudnya konsep Smart University. Yang ke-10 itu ada media. Media digital ini memperluas publikasi ilmiah dan membangun citra positif kampus. Selanjutnya itu nomor 11 yaitu ada bisnis. Nah, bisnis ini perkembangan dunia bisnis ini menciptakan peluang kerjasama dalam kewirausahaan dan pengembangan produk inovatif. Yang ke-12 itu ada industri. Industri ini mendukung kurikulum aplikatif, riset, terapan, dan penyerapan lulusan.
Yang ke-13 itu ada lingkungan, yang dimana isu keberlanjutan itu mendorong penerapan prinsip Green Campus dan riset ramah lingkungan. Ke-14 itu ada cuaca, perubahan iklim itu menuntut efisiensi energi dan adaptasi infrastruktur kampus. Yang ke-15 itu ada adat istiadat, yaitu nilai dan kearifan lokal yang membentuk karakter civitas akademik yang beretika dan berbudaya. Selanjutnya itu ada faktor internal. Yang pertama itu ada man atau sumber daya manusia. Jadi Untirta itu ingin meningkatkan global melalui kualitas dosen, tenaga kerja, dan lulusan yang berkompetensi, berkarakter, dan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua itu ada money atau pendanaan. Jadi Untirta itu memiliki ketersediaan dan diversifikasikan sumber pendanaan eksternal seperti hibah, riset, kerjasama, industri, dan dukungan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Untirta menuju PTNBH dan Hits Green University. Yang ketiga itu ada machine atau teknologi dan sarana prasarana. Jadi kemajuan teknologi digital itu mendorong Untirta untuk mengembangkan sistem pembelajaran, manajemen, dan infrastruktur yang modern serta ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu ada metode. Jadi metode ini adalah metode dan tata kelola, yang dimana kebijakan nasional itu seperti MBKM dan tuntutan akuntabilitas publik mendorong penerapan metode pembelajaran dan tata kelola universitas yang transparan, efektif, dan berbasis digital. Yang kedua itu ada market atau pasar dan dunia kerja. Jadi tingginya persaingan lulusan di pasar kerja menuntut Untirta untuk menghasilkan alumni yang relevan dengan kebutuhan industri dan memiliki daya saing global. Yang keenam itu ada material lingkungan dan sumber daya fisik. Jadi perubahan lingkungan dan keterbatasan sumber daya itu mendorong Untirta untuk menerapkan prinsip efisiensi energi dan konsep Green Campus yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada usulan dari visi misi Untirta yang tadi sudah saya analisis. Jadi dari hasil analisis saya ternyata Untirta ini ingin menuju PTNBH, yang dimana PTNBH itu menuntut untuk kemandirian finansial, sementara banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Visi Untirta itu ingin menjadi universitas unggul dan berdaya saing global berpotensi bertentangan dengan misi sosial pendidikan inklusif jika kebijakan UKT tidak adil. Nah, kenaikan biaya kuliah ini dapat menyebabkan mahasiswa non KIP kesulitan membayar hingga beresiko putus kuliah. Dalam hal tersebut, Untirta itu perlu memperbaiki sistem UKT yang progresif, yang lebih fleksibel, memperluas beasiswa internal dan dana abadi, serta memastikan kebijakan keuangan tetap berpihak pada keadilan sosial agar visi Untirta yang tentang healthy, integrated, smart, and green university sejalan dengan akses pendidikan yang merata. Nah, selesai juga materi yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang sudah saya analisis itu, visi dan misinya Untirta itu menunjukkan bahwa Untirta itu ingin mengembangkan menjadi PTN yang berbadan hukum, yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global di tahun 2030, serta melalui konsep healthy, integrated, smart, and green, atau bisa dibilang hits and green. Jadi Untirta itu berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, riset inovatif, dan tata kelola modern, dan serta lingkungan kampus yang berkelanjutan. Adapun faktor internal seperti SDM, teknologi, dan tata kelola, serta faktor eksternal seperti kebijakan nasional, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan pencapaian visi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.